Alkisah dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raja Rahat yang memimpin suatu kerajaan di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Sang raja memimpin dengan bijaksana, namun sayangnya istri raja sudah lama meninggal, dan sang raja memiliki seorang anak yang bernama Manggale. Anak raja ini sangat diseganin dan dihormati oleh seluruh rakyat di sana, dikarenakan ketangkasannya dalam berperang. Suatu hari ada seorang prajurit yang membawa berita bahwa di hutan perbatasan tempat di mana prajurit dari kerajaan tetangga berkumpul, diketahui bahwa prajurit tetangga ini bersiap-siap ingin menyerang kerajaan Raja Rahat ini. Mendengar hal itu, Raja Rahat pun membuat sebuah rapat besar bersama dengan Manggale selaku panglima perang. Setelah itu Raja Rahat kemudian mengutus Manggale bersama prajurit terbaiknya untuk ke hutan tersebut demi meredamkan kekacauan. Namun, yang terjadi di luar dugaan Raja Rahat. Putra satu-satunya yaitu Manggale gugur dalam pertempuran itu. Mendengar kabar itu, sang Raja Rahat sangat sedih hingga jatuh sakit. Banyak datu didatangkan untuk mengobati sang raja, namun tidak ada yang berhasil, hingga pada suatu hari datanglah Datu Sibaso yang mengatakan bahwa sang raja jatuh sakit karena rindu kepada putranya, dan oleh karena itu dia kemudian menyarankan untuk membuat sebuah patung kayu yang memiliki wajah mirip seperti Manggale. Usulan ini pun diterima, di mana mereka menggunakan pemahat kayu terbaik untuk mengerjakan patung kayu ini, di mana proses pengerjaan ini pun dilakukan di dalam hutan yang dalam, di mana hal ini karena Manggale tewas di hutan, maka sang datu yakin bahwa roh Manggale masih ada di sana. Singkat cerita patung kayu Manggale ini pun berhasil diselesaikan, setelah itu datu kemudian melakukan ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabangunan untuk memanggil roh dari Manggale ini. Setelah itu roh Manggale ini kemudian dimasukkan ke patung kayu Manggale ini sehingga membuat patung tersebut menari-nari, dan setelah itu mereka mengangkut patung itu dan membawanya ke istana dengan diiringi sordam dan gondang sabangunan. Karena patung itu sangat mirip dengan putra kesayangannya itu, membuat kerinduan Raja Rahat terhadap anaknya sedikit demi sedikit pun mulai terobati. Jadi setiap raja rindu dengan anaknya itu, maka dia akan melakukan manortor atau menari-nari bersama dengan patung kayu itu, dan di sini rakyat pun ikut raja melakukan manortor itu bersama-sama. Setelah itu sang raja kemudian memberi nama ke patung kayu ini dengan nama Sigale-gale yang berarti di lemah lembut. Hingga kini patung Sigale-gale ini memiliki makna dan fungsi yang penting dalam tradisi dan budaya suku Batak Toba, di mana patung Sigale-gale ini digunakan dalam ritual pemakaman suku Batak di Pulau Samosir yang tidak memiliki keturunan, khususnya untuk orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat. Dan maksud dilakukan ritual itu adalah untuk menyambung keturunan mereka kelak di alam baka. Daerah asal-usul munculnya Sigale-gale ini adalah dari Tapanuli Utara yang kemudian menyebar ke Pulau Samosir atau di tengah-tengah Danau Toba.